Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwi Hardianti Suryasari dapat menemani Anda pada malam hari ini dalam acara Info Kesehatan edisi hari Selasa tanggal 5 Desember 2017. Nah, seperti biasanya pada Info Kesehatan kami akan menyajikan berbagai macam info tentang kesehatan yang tentunya akan bermanfaat untuk Anda dan keluarga di rumah. Nah, untuk malam hari ini, untuk 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya tidak sendiri. Seperti biasa, kita akan ada narasumber. Narasumber untuk malam hari ini mungkin tidak asing lagi bagi pemirsa PK TV di rumah. Beliau adalah Dr. Iputu Satria Wijaya SPOG. Beliau adalah pada saat ini bertugas di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Selamat malam, Dokter Putu. Malam, pemirsa di rumah, selamat malam, Mbak Dwi. Iya, malam dok. Nah, pada malam hari ini mungkin saya perkenalkan untuk tema kita dulu ya, dokter ya. Untuk tema kita pada malam hari ini yaitu mual muntah pada kehamilan. Nah, sebelum masuk ke tema, sebelum berbincang-bincang dengan Dokter Putu pada malam hari ini, sebelumnya saya mengajak untuk pemirsa di rumah bisa bertanya nanti sembari kita bahas tentang tema kita di telepon interaktif di 0811 5411 555. Saya ulangi lagi untuk telepon interaktif kita pada malam hari ini di 0811 5411 555. Nah, masuk pada tema kita malam hari ini. Untuk bahas kehamilan itu sebenarnya banyak. Salah satu masalah pada kehamilan itu ya termasuk mual muntah, terlebih pada perdarahan, iya kan dok ya? Nah, untuk khusus pada malam hari ini kita akan bahas mengenai mual muntah pada kehamilan, karena untuk perdarahan mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi pada malam hari ini kita bahas tentang mual dan muntah pada kehamilan, dan itu bukan lagi hal yang awam sepertinya untuk pemirsa PK TV di rumah, karena hampir setiap kehamilan itu ada yang mengeluh dengan mual dan muntah. Nah, mungkin langsung ke Dokter Putu, bagaimana sih dok bisa menjelaskan untuk mengenai mual dan muntah pada kehamilan itu? Ya, terima kasih Mbak Dwi. Ya, mual muntah pada kehamilan ini lebih mungkin spesifik di kehamilan muda ya. Iya dok. Jadi ada berbagai tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Pada kehamilan muda yang harus kita waspadai ada 2 hal, yaitu pendarahan dan mual muntah yang berlebihan. Nah, mual muntah yang berlebihan itu salah satu tanda kemungkinan hamil. Kalau ibu-ibu di rumah mungkin sering bilang morning sickness ya pagi-pagi wewe, tiba-tiba cium bau ini bau itu, wewe, seperti itu ya. Kapan sampai menimbulkan bahaya ya? Bahaya pada mual muntah jika mual yang berlebihan disertai dengan muntah lebih dari 10 kali dalam 1 hari ya. Dan terjadi biasanya lebih sering pada kehamilan di bawah 4 bulan atau 16 minggu. Dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kalau ibu lihat atau bapaknya lihat di rumah, keadaan istrinya matanya cowong, bibirnya pecah-pecah, mual muntah berlebihan, masuk keluar, maksudnya makan nggak ada yang bisa masuk seperti itu. Setiap kali makan ya muntah betul ya, gitu ya dok ya. dipegang tangan kaki istrinya kok dingin sekali. Nah, ini mungkin sudah salah satu tanda bahaya diakibatkan oleh mual muntah pada kehamilan muda yang lazim kita kenal dengan nama hiperemesis. Hiperemesis gravidarum. Hiper ya berlebihan, emesis itu mual muntahnya, gravidarum itu hamil ya. Jadi mual muntah pada kehamilan yang berlebih, mungkin seperti itu bahasa awamnya mungkin Mbak Dwi. Ya. Jadi untuk untuk mual muntah itu memang dialami di bawah kehamilan 4 bulan atau 4 minggu ya dokter. Kalau yang kita sebut dengan hiperemesis ya itu lebih sering dialami di bawah 4 bulan kehamilan. 4 bulan atau 16 minggu ya. 16 minggu ya, betul sekali. Nah, untuk sebenarnya untuk mual muntah ini untuk pada kehamilan itu hal yang wajar nggak sih dok bagi ibu-ibu hamil? Iya. Ya, hal yang wajar, asal tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau sangat berlebihan seperti saya bilang tadi, lebih dari 10 kali sampai mengganggu aktivitas, tidak bisa makan sama sekali ya. Kita bilang wajar ya, memang mual hal yang dialami pasti pada ibu hamil ya. Kalau saya mendapatkan pasien yang sudah bisa saya pastikan kehamilan dengan USG, kemudian datang di umur kehamilan sekitar 2 bulan, 3 bulan dengan keadaan mual muntah, itu bagi saya good news ya. Mungkin ini berkembang dengan baik seperti itu kehamilannya.
Nah, tapi kalau di umur segitu tidak ada mual dan tidak ada ya muntah mungkin bisa ditolerir ya. Tapi tidak ada mual, tidak ada nek di perut, ya kadang-kadang kami sebagai klinisi agak berpikir, jangan-jangan nggak berkembang ini kehamilan seperti itu ya. Ya mual dialami pada sekitar 60 sampai 80, mungkin sampai 90% ibu-ibu hamil pasti mengalami mual ya. Nah, kalau muntah mungkin bisa dialami antara 30 sampai 60% pada ibu hamil ya. Ya, itu hal yang wajar dialami di 4 bulan pertama. Mulainya biasanya di 2 bulan, mulai mual-mual ya ini disebabkan oleh kadar hormonal dan namanya beta HCG, mulai meningkat dan puncak meningkatnya itu di umur kehamilan 3 bulanan. Setelah lewat 3 bulan mulai turun, nanti di 4 bulan itu sudah mulai fase nyaman. Nah, andai kan lebih dari 4 bulan kehamilan masih mual muntah, ya itu mungkin kita pikirkan bukan karena apa namanya hal yang lain, bukan karena pengaruh kehamilan. Mungkin dia mempunyai riwayat MAH yang kronis sebelumnya, atau faktor-faktor lain, mungkin faktor psikis yang dialami oleh seorang ibu hamil pada saat kehamilan, seperti itu. Jadi penyebabnya ada beberapa macam gitu ya dok ya, hormonal, terus psikis. Ada yang lain kah dok, penyebab yang lainnya mungkin? Ya, ada beberapa penyebab mungkin ya. Yang paling sering ya karena pengaruh hormonal tadi yang saya bilang. Kadar hormon apa namanya beta HCG itu hormon yang istilahnya sebagai penguat kandungannya ibu-ibu yang hamil di 4 bulan pertama sebelum terbentuknya plasenta secara sempurna atau ari-ari secara sempurna. Jadi ada hormon namanya beta HCG, ini mulai terbentuk di awal terjadinya pembuahan, naik, nanti puncaknya di sekitar umur kehamilan 3 bulan. Setelah terbentuk plasenta sempurna di umur 4 bulan, hormon beta HCG ini kembali turun, nanti diganti oleh hormon yang lain. Ya, nanti namanya hormon progesteron di situ mulai meningkat dan gejala apa namanya gejala mual muntah sudah mulai berkurang diganti dengan mungkin nyeri tulang, ya sendi-sendi mulai terasa sakit seperti itu biasanya. Nah, penyebab lain ya ada infeksi katanya ya, ada namanya Helicobacter pylori, tapi ini mungkin hal yang paling jauh kita pikirkan, jarang sekali terjadi ya. Ya itu ada namanya kuman namanya bakteri Helicobacter pylori ini dia menyebabkan perlukaan pada apa namanya dinding daripada usus dinding daripada lambung sehingga mengganggu proses di dalam lambung itu sendiri. Ya, ada faktor lain yang paling sering saya temui juga adalah faktor psikis. Ya, mungkin dia belum siap menghadapi kehamilannya, mungkin bisa saja ya, mungkin hamil ibunya terlalu muda untuk hamil ya, atau mungkin faktor yang lain apa namanya hamilan yang tidak diinginkan bisa saja terjadi mungkin ya. Mungkin mohon maaf carried by accident misalnya, atau ada masalah lain ya, mungkin dengan suami, dengan keluarga yang itu menjadi bahan pikiran tersendiri oleh seorang ibu hamil sehingga mengganggu psikisnya dan menyebabkan cemas yang meningkat. Jadi ya orang cemas kayak kita mau ujian, cemas ya, mual muntah kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin seperti ini ya. Tidak jarang kita melibatkan sejawat mungkin psikolog atau psikiater. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti ada gangguan jiwa atau apa ya. Tapi biasanya dengan pendekatan beliau dari psikolog maupun psikiater mempunyai cara-cara pendekatan yang khusus apa namanya terhadap ibu hamil yang mual muntah ini sehingga apa namanya problem yang dialami oleh ibu-ibu ini, ibu hamil ini dapat terdeteksi lebih awal. Seperti jadi itu, untuk sebagai pengalihannya gitu ya dok ya. Iya mungkin ya. Jadi kita berkolaborasi sehingga sumber masalahnya yang menyebabkan kok lebih biasanya sampai lebih dari 4 bulan kok masih aja muntah seperti itu. Jadi ada kejadian yang ada hal seperti itu, ada seperti itu. Atau misalnya bolak-balik kami rawat ke rumah sakit ya pasti biasanya saya udah kolaborasi deh biar didapat titik temunya. Nah ada beberapa kasus ketemuin ya mungkin di daerah kita ini banyak pekerja di tambang ya. Mungkin ibunya sendiri di rumah, suami berangkat pagi pulang malam, sendirian di rumah sudah ini hamil pertama, nggak ada keluarga, udah wek nggak bisa makan, nggak ada suami yang diajak curhat, mungkin jadinya memperberat ininya ya. Itu salah satu mungkin yang ada beberapa kasus yang saya temui. Jadi penyebab dari mual muntahnya itu ya dok ya. Nah dari yang tadi dokter sebutkan beberapa penyebabnya sebenarnya ada dampaknya nggak sih dok yang untuk mual muntah itu pada bayinya? Ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari pemirsa juga yang mungkin pasien yang juga pernah saya dengar bertanya itu ada dampaknya nggak sih dok, dampak langsung
pada saat pasiennya mual muntah itu berdampak pada bayinya kan, seperti yang tadi klinis yang benar-benar ini kan dok ya, berdampak nggak sih dok ke bayinya? Iya, kalau ada gradingnya ya, tingkatan dari apa namanya mual muntah ini ya, hiperemesis ini ada tingkatannya, ada tingkatan 1, 2, dan 3. Mungkin pada tingkatan 1 kalau masih bisa dikompensasi dengan baik oleh ibu maupun tingkatan 2 mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap kehamilannya. Tapi kalau tidak bisa dikompensasi, nutrisi tetap kurang, mungkin nanti ke depannya mulai kita bisa deteksi perkembangan si kecil. Mungkin peningkatan berat badannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi bayinya kecil mungkin bisa saja terjadi. Atau kalau sampai jatuh ke level yang tingkatan 3. Tingkatan 3 itu sampai gangguan kesadaran, ibunya sampai tidak sadar sama sekali. Ada pendarahan apa namanya, muntah yang banyak disertai dengan darah, muntah darah segala macam itu akibat pecahnya pembuluh darah di saluran cernanya itu ya. Kalau kayak seperti itu, meskipun kasusnya jarang, tentunya sangat berpengaruh terhadap janin ya. Pada keadaan seperti itu, kadang-kadang kami sebagai klinisi berpikir ini mother saving atau baby saving. Kalau kita berpikir baby saving, ini baru umur kehamilan di bawah 4 bulan. Mencari cukup bulannya itu masih sangat jauh sekali. Jauh ya dok ya. Ya, jadi secara tanda kutip, meskipun kasusnya sangat jarang, jadi kita lebih memilih mother saving untuk keadaan seperti itu. Tapi kasusnya sangat-sangat jarang sekali. Jarang ya dok Ya, ya. pada keadaan tingkat 1, level 1 mungkin masih ibu bisa mengkompensasi. Hanya mual, muntah, tapi tidak begitu berlebih. Tapi sudah mulai agak lemas rasanya seperti itu ya. Kalau tingkatan 2 yang biasanya kita sering rawat itu sudah sampai ini mata cowong, bibirnya pecah-pecah, suaranya mulai parau seperti itu, serak ya. Serak sudah mulai suaranya ya. Tangan, kaki mulai dingin ya seperti itu dan tidak bisa makan sama sekali, itu tingkatan 2. Biasanya setelah kita rawat di rumah sakit, pemberian cairan, pemberian obat mual dan muntah ya untuk mencegah mual dan muntah biasanya sudah bisa terkompensasi dengan baik ya biasanya ya. Itu untuk pengaruh langsungnya ke bayinya itu ya. Dan tadi sudah dokter jelaskan untuk tingkatan dari hiperemesis gravidarumnya itu sendiri atau mual muntahnya. Nah, untuk kasus mual muntahnya ini pernah nggak sih dok ada kasus mual muntah sampai menyebabkan komplikasi lain yang mungkin misalnya keguguran atau nggak mungkin bisa ke perdarahan langsung gitu dok? Kalau pendarahan pada kasus mual muntah yang berlebihan sangat jarang terjadi ya. Karena secara teoritis kalau sudah kita pastikan kehamilan, mual muntah berlebihan akibat karena peningkatan beta HCG itu jarang terjadi keguguran di situ. Ya, jarang sekali terjadi keguguran. Tapi pada kasus ya yang tadi saya bilang sampai level ketiga itu, sampai tingkatan ketiga, bisa saja terjadi apa namanya gangguan pada perkembangan si kecil ya, yang sehingga apa namanya ya di situ dilema kami sebagai klinisi memilih yang mana, meskipun kasusnya sangat jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi. Kalau sampai apa komplikasi sampai pendarahan pada yang menyebabkan keguguran sangat jarang terjadi, lebih ke pendarahan di saluran cerna mungkin yang bagian atas karena terlalu asam lambung yang naik yang menyebabkan erosi apa namanya erosif ya, korosif pada saluran cerna itu, yaitu menyebabkan pendarahan mual muntah dengan diisi darah mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Terus dari tingkatan-tingkatan yang tadi dokter jelaskan, nah untuk mungkin ada penanganan gitu dok untuk derajat 1, derajat 2 dan derajat 3 yang tadi ya dok ya. Saya punya satu slide yang mungkin sangat aplikatif untuk ibu-ibu di rumah, mungkin bisa ditampilkan. Ada namanya PUC score ya. Pregnancy Unique Qualification of Emesis and Nausea, mungkin bisa ditampilkan di layar kaca. Nah, ini sangat aplikatif sekali untuk ibu-ibu di rumah yang lagi hamil muda. Ya, ini. Itu ada 1, 2, dan 3. Nah, ini namanya PUC score ya. Nah, ini bisa dilihat yang pertama, dalam 1 hari berapa kali mual dan nyeri pada perut, maksudnya nyeri di ulu hati mungkin ini ya. Kalau lebih dari 6 jam atau 4 sampai 6 jam itu ada poin-poinnya di bawah. Nah, kemudian yang kedua, dalam 1 hari berapa kali muntah atau makanan yang dimakan sampai langsung dimuntahkan. Nah, itu ada poin-poinnya. Kemudian yang ketiga, dalam 1 hari berapa kali muntah atau mulut kering tapi tanpa disertai dengan muntahan. Maksudnya makanan yang dimakan tidak dikeluarkan ya, kayak apa ya, kering rasanya di tenggorokan seperti itu tapi nggak bisa muntah. Nah, itu ada poinnya.
Nah, itu kemudian dihitung jumlah poinnya. Kalau ibu sampai poinnya di rumah ibu hamil poinnya lebih dari 13, nah ini sudah termasuk kriteria berat. Jadi pada PUQ score atau PUQI ya, skor ini yang di atas 13 biasanya kita rawat. Ya, ini sangat aplikatif sekali. Mungkin di rumah ada saudara mungkin atau suami bisa menghitung istrinya lagi hamil muda berapa kali dia muntah nih. Kalau lebih dari 7 kali, wah dapat poin 5 ini. Jadi bisa dijumlahkan ini apa namanya poinnya ya. Kalau masih di poin yang ringan di bawah 6 atau 7 sampai 12 mungkin masih apa namanya yang ringan mungkin masih bisa dirawat di rumah dengan apa namanya memberikan banyak asupan minum atau makan ya. Mungkin pemberian minuman yang agak apa ya, yang agak manis mungkin ya untuk menambah energi. Makanan kalau bisa karbohidrat sekitar 50 sampai 60% karbohidrat. Tidak harus makan nasi ya. Orang Indonesia sering saya bilang ke pasien, orang Indonesia kalau belum makan nasi ya belum makan ya. Padahal sumber karbohidrat bisa dari kentang, bisa dari jagung, mungkin roti, mungkin bisa ya, yang penting bisa makan. Mungkin dia dahului dengan makanan yang agak kering, mungkin seperti kentang goreng atau roti apa? Roti-roti, mohon maaf, roti regal, roti bayi itu mungkin ya itu bisa dimakan dahulu. Roti kering ya, nah, itu. Kemudian dikasih minuman hangat yang agak manis ya, itu salah satu cara untuk apa namanya mengembalikan kondisi tubuh. Nah, pada kondisi dengan tadi poin 7 sampai 12 yang sedang, kalau sangat apa namanya tidak bisa di asupan tidak bisa di rumah dengan baik ya, mungkin lebih bagus diajak aja ke rumah sakit. Mungkin bisa diberikan cairan infus sedikit ya. Sudah keadaan baik mungkin bisa pulang seperti itu. Tapi kalau yang di atas 13 ini poinnya, ya itu harus biasanya kita rawat. Karena makan, jangankan makan, sudah keluar yang sudah cairan-cairan bening itu sudah nggak ada makanan lagi yang bisa masuk biasanya. Sudah Sehingga kering ya, dok ya. ya biasanya kita sudah rawat di situ. Soalnya ada beberapa prinsip penanganan pada mual muntah ini. Prinsip pertama ya bagaimana mengganti cairan yang keluar itu, yang muntahan itu bagaimana. Kemudian apa namanya, bagaimana ibu itu bisa makan sehingga cairan yang apa yang keluar itu bisa tergantikan disubstitusi seperti itu. Dua hal ini pokoknya harus makan, makan dan makan seperti itu. Ya, dan yang sering saya tekankan ke ibu-ibu yang hamil muda bagaimana merubah mindset saat melihat makanan. Ya, kadang melihat makanan sudah pingin aduh muntah, ini pikiran sudah muntah lebih dahulu ya. Jadi bagaimana mindset pikiran itu agar melihat makanan saya harus makan, anak saya harus sehat seperti itu. Ya, Jadi kalau tidak sendiri ya dok ya. iya betul, ini sudah berdua ini makan bukan untuk sendiri lagi, makan sudah untuk berdua. Jadi ya mindset itu harus dirubah pada hamil muda ini jangan sampai apa namanya karena ibu nggak makan ini terganggu jadi kak janinnya seperti yang tadi Mbak Dwi tanyakan ke saya ya seperti itu mungkin. Gitu. Nah, untuk mengenai tadi yang nutrisi pada ibu hamil gitu ya dok ya. Nah, tadi dokter sempat menyinggung makanan yang bergizi. Nah, ini sempat ada mungkin kayak semacam mitos atau benar atau apa? Benar atau ini sih dok mitos. Nah, itu katanya untuk untuk ibu hamil itu dibatasin untuk konsumsi semacam seperti teh, terus kopi, terus makan makanan yang pedas. Kadang juga ada yang melarang jangan makan ikan katanya nanti anaknya bersisik. Itu mungkin semacam mitos. Tapi jika dihubungkan dengan medis sebenarnya itu seperti apa sih dok untuk logikanya? Ya ada beberapa mitos, ada yang benar adanya. Misalnya konsumsi teh ya. Iya, dok. Teh itu mengganggu penyerapan dari suplemen besi yang kita berikan, Fe yang kita berikan. Jadi kalau ditanya saya boleh minum teh selama hamil, kalau saya bilang tidak. Ya, karena itu mengganggu penyerapan itu suplemen besi. Oh, gitu. Jangankan wanita hamil, anak-anak usia 3 tahun ke atas kalau dibaca di literatur di bawah 3 tahun itu pada kan umur di bawah 3 tahun lagi pembentukan saraf segala macam itu. Iya, dok. Itu katanya teh itu mengganggu apa ya konjugasi atau penyambungan dari serabut-serabut sarafnya itu. Jadi bisa menyebabkan apa namanya ya semacam apa ya jadi EQ-nya mungkin nggak bagus segala macam seperti itu. Jadi mungkin dokter anak juga menyarankan anak-anak di usia 3 tahun ke bawah tidak diperkenankan minum teh seperti itu. Sama saya ibu hamil.
Ibu hamil yang suka banyak minum teh kebanyakan HB-nya jeblok ya, hemoglobin dalam darahnya jeblok karena suplemen besi yang kita berikan tidak ada yang terserap dengan baik seperti itu. Gitu. Kalau kopi ya beberapa jurnal mengatakan membatasi konsumsi kopi sehari 2 cangkir sehari. Oh, Jadi gitu. masih diperkenankan Masih ya. boleh. Masih diperkenankan ya 2 cangkir sehari ya. Ya cukuplah segitu ya. Jadi cukup pagi sekali ya baru bangun tidur, yang biasaan ngopi mungkin sore sebelum ini ya ngopi lagi sekali mungkin diperbolehkan. Kalau coklat dok, katanya kalau makan Heeh. coklat nanti anaknya hitam, terus nanti terlalu manis anaknya gede gitu dok. Ya, biar manis boleh iya. saja mungkin coklat ya. Sebenarnya kalau nutrisi banyak ya dok ya untuk Iya. ini kayak coklat, terus yang Iya. ikan tadi yang saya bilang itu kayaknya Ikan- banyak banget Ikan mitos-mitos sumber di protein tinggi, kalangan. saya pikir harus dikonsumsi ya. Gitu ya dok. Ya, yang penting konsumsi dalam keadaan matang, itu yang saya tekankan. Ya, harus matang. Jangan yang kalau bisa dikurangi yang bakar-bakaran atau yang dipanggang, itu dikurangi dulu selama hamil. Gitu. Ya, kalau bisa yang matang. Yang Harus matang ya. matang ya. Protein dari ikan tinggi sekali, harus dimakan ya. Seperti itu. Iya. Iya. Coklat juga sering dikonsumsi ibu-ibu mual, untuk mual ya. Kadang dikenyot sebenarnya itu yang untuk mengurangi hipersalivasi terlalu banyak air liurnya itu Air ya. liur, Nah. dok ya. Dan jahe, sekarang penelitian terbaru ginger. Ginger itu udah beberapa obat-obatan dikasih ekstra ginger untuk mengobati mual muntah pada kehamilan. Gitu. Ya, ginger. Silakan Jadi- konsumsi jahe. Jadi Ya. misalnya pada sekarang kan banyak permen-permen gitu dok. Iya. Jadi yang tadi dokter bilang yang kayak ginger, yang jahe, itu boleh berarti konsumsi untuk permen kayak permen jahe gitu Silakan, ya, boleh dok? saja. Ya. Terus jadi ini dok, hubungannya ini mungkin agak sedikit ini tapi ada berhubungannya ke kehamilan. Yang untuk makanan-makanan yang manis katanya itu bisa air dingin, itu katanya air es bisa menyebabkan nanti bayinya besar gitu. Nanti ini itu memang benar adanya nggak sih dok ininya? Mohon maaf. Kalau air es sih mungkin tidak ya, tapi teman air esnya itu. Ya, kalau air Sirup. es saja dikasih sirup dengan banyak manis ya tentunya bisa mengganggu ini. Saya punya satu slide mungkin bisa ditampilkan peningkatan berat badan yang diperkenankan pada saat hamil. Mungkin bisa dilihat di situ. Jadi misalnya ibu-ibu yang sudah sebelum hamil sudah dalam keadaan obesitas, ya jangan banyak-banyak naik berat badan. Nah, ini dilihat nih, ya. Ini klasifikasi, mohon maaf, ini klasifikasi berat badan kurang sampai obesitas ya. Ini kalau misalnya berat badan ibu kurang yang masih tipe yang paling atas itu bisa sampai 16-20 kilo pun silahkan naikkan berat badan. Yaitu ibu bisa hitung sendiri nanti ya, berat badan di dalam kilogram dibagi tinggi badan per dalam meter kuadrat ya. Kalau berat badan ibu sebelum hamil dalam batas normal, ya bisa naikin berat badan 10 sampai 12 kilo pun cukup. Tapi kalau sudah overweight atau obesitas, mungkin 6 kilo sampai 10 kilo itu sudah berat badan yang sangat cukup untuk kehamilan ya. Kalau sudah di berat badan segitu, mungkin sudah mulailah mungkin yang manis-manis agak dikurangi, yang makanan berat yang mengandung karbohidrat mulai agak dikurangi agar nanti berat badan bayinya tidak terlalu besar. Apalagi hamil pertama ya. Berat badan bayi ya jangan sampai mendekati 4 kilo kalau untuk melahirkan ya. Istilahnya baru di trial itu jalan lahirnya. Kalau sudah di trial dengan yang berat. bayi yang besar ya mungkin agak sedikit ya empon-empotan ya untuk melahirkan seperti itu, meskipun banyak ibu yang kuat kok untuk melahirkan normal ya dengan semangat yang tinggi, dengan bimbingan kami mungkin pada saat kehamilan juga ikut pregnancy class mungkin bisa juga. Jadi di situ diajari bagaimana teknik mengejan, bagaimana menumbuhkan semangat pada saat mau melahirkan. Ya mudah-mudahan bisa melahirkan normal dengan baik. Betul, Ya. Tentu kalau melahirkan normal bukan hanya kita memikirkan berat bayi saja ya. Jadi jalan lahir juga kita lihat, bagaimana kontraksi rahim juga kita lihat. Jadi ada beberapa faktor. Satu lagi faktor psikologis juga harus kita pikirkan saat melahirkan itu. Kalau psikologisnya sudah dari awal sudah, aduh saya takut melahirkan, saya takut ya. Pada saat ini paradigma untuk melahirkan normal itu bukan lagi takut segala macam ya. Jadi paradigma terbaru itu bagaimana menganggap persalinan normal itu atau persalinan itu sebagai puncak dari spiritualitas katanya ya. Gitu ya. Melahirkan itu mendengar suara bayi lahir itu bagaimana tingkat spiritualitasnya tinggi. Itu yang jadikan semangat. Jadi makin
sakit perut ibu saat melahirkan makin dekat ketemu si kecil, itu yang dipikirkan mungkin. Jadi tidak memikirkan, aduh saya takut melahirkan ya, dok sakit ya dok ya, ya kalau nggak sakit Iya, ya nggak lahir, seperti itu. Sesar pun di awal mungkin nggak sakit, tapi setelah sesarnya sakitnya ya, sakit. ya nikmati di awal dan di akhir aja gitu ya, berbeda merasakan nyerinya mungkin seperti Iya. itu ya. Tapi justru kan kebanyakan sekarang ini ya justru Hmm, yang ditakutkan itu adalah sakitnya. sakit Padahal ya. kalau dipikir Hmm, melahirkan itu memang harus sakit. harus sakit ya. Normal pun sakit, sakit di awal. Ya, makanya kami di PKT juga mengembangkan ini, painless labor itu. Bagaimana mengurangi nyeri biar ibu itu melahirkan dengan nyaman, seperti itu ya. Dengan teknik ILA atau ELA itu yang kita kembangkan di PKT juga, itu membuat ibu-ibu lebih nyaman melahirkan. Mungkin ada juga Mm-mm, kali dok ya mm-mm, pengaruhnya yang untuk pregnancy mm-mm. class Oh ya, tentu, untuk tentu. mengurangi ini Ya, ya dok ya. ya kelas hamil yang kita kerjakan kita lakukan hampir tiap hari di rumah sakit itu, ada yang kelas hamil yang yang kelas kecil maupun kelas besar, itu tentu ya beberapa pasien yang memberikan testimoni ya sangat bermanfaat katanya ya. Gitu ya dok. Ya seperti itu. Oke, Iya. oke dok. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya ajak pemirsa di rumah untuk bisa Mm, bertanya langsung, mungkin sama Dokter Putu, lewat telepon interaktif kita pada malam hari ini di 0811 54 11 555. Sekali lagi saya ulangin, untuk tema kita pada malam hari ini bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung ke dokter, baik mengenai tema kita atau mungkin ada pertanyaan lain yang bisa ditanyakan ke Dokter Putu mengenai kandungan atau kehamilan, itu bisa di telepon interaktif kita di 0811 54 11 555. Nah, tadi untuk lanjut untuk yang penanganan tadi dok, tadi sudah ada yang dokter jelaskan masalah mm, dehidrasi, terus mm, cara mengatasi terutama mm, tadi kita sudah ke nutrisi. Ada penanganan lain kah dok dari segi mm. ininya sih? Ya mungkin yang aplikatif di rumah ya, yang misalnya kan sering terjadi mual muntah ini dialami pada saat pagi hari ya, morning Iya dok. sickness itu ya. Jadi ada beberapa tips ya. Misalnya saat baru bangun pagi, ibu-ibu jangan langsung bangun, ya misalnya seperti itu. Ya tenangkan diri dulu, baru duduk. Mungkin di pinggiran tempat tidur disediakan roti-roti kering seperti saya bilang tadi, ya. Sama air hangat mungkin ya. Jadi baru bangun tidur, kalau misalnya mual banget, biasanya dokter memberikan obat mual saat pulang itu ya. Silakan pada saat baru bangun tidur, pada saat perut kosong, buat mualnya itu boleh dikonsumsi terlebih dahulu bisa. Betul. Setelah itu baru di apa namanya makanan yang kering-kering dulu. Jangan pagi-pagi langsung makan soto Banjar, soto Makassar nanti gue ya seperti itu ya. Langsung hantam Ya, yang enak-enak. ya makanan yang ringan-ringan dulu, ya yang agak kering, roti mungkin ya, kalau sudah agak enakan rasanya baru makan yang agak agak berat, mungkin nasi atau disertai dengan makanan daging-dagingan yang lain seperti itu. Jadi jangan langsung dihantam pagi itu dengan makanan yang berminyak atau makanan yang berat langsung ya. Bertahap, intinya bertahap seperti itu Bertahap. ya. Oke. Nah, tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Dokter Putu masalah penanganannya gimana pada saat mual muntah itu, yang menangani dulu mual muntahnya yang kita atasin, terus terapi nutrisinya yang tadi sudah sempat kita bahas, sama untuk psikoterapinya. Nah, yang tadi juga ada yang dibahas ke Dokter Putu untuk puke score itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai dari frekuensi yang setelah kita jumlah bisa kita lihat dari derajatnya, mungkin ada ringan, sedang sampai berat ya dok ya. Betul. Salah satu untuk kapan pasien harus ke rumah sakit, Ya. kapan pasien harus berhadapan ke dokter kandungannya Ya. langsung, itu bisa dilihat dari puke score ya dok Sangat ya. aplikatif sekali sebenarnya. Dan ya. bukan cuma pasiennya yang bisa menilai, dari keluarga juga Ya, mungkin betul. sama suami bisa menilai itu ya sendiri, dok ya. ya, betul. Nah tadi masalah nutrisi banyak banget ya dok ya sebenarnya. Mungkin ini sebenarnya tidak keluar dari materi kita untuk mual muntah pada kehamilan, tapi salah satu untuk penanganannya itu adalah terapi nutrisi. Nah dok, nah ini yang mungkin bisa kita bahas itu gizi pada ibu hamilnya itu dok. Nah ini kan untuk gizi kepada ibu hamil berkenaan juga, maksudnya ada hubungannya dengan mual muntah atau Betul. tema kita pada malam hari ini. Mungkin Betul. bisa dijelaskan dok untuk Ya. gizi pada ibu hamil, silakan. Ya, ya pada ibu hamil ada beberapa syarat ya, istilahnya makanan yang sehat yang bisa diberikan pada ibu hamil. Yang pertama tentunya menyediakan energi yang cukup untuk tubuh ibu hamil sendiri, karena seperti kita bilang tadi,
nutrisi ini bukan hanya untuk ibunya, tapi untuk anaknya juga ya. Jadi makan untuk berdua. Ya, bukan berarti makan ya istilahnya 2 porsi ya, satu untuk anak, satu ini, tapi sendiri ibu makan, tapi untuk nanti makanan untuk berdua seperti itu. Yang kedua, menyediakan semua kebutuhan ibu dan bayi yang meliputi ya seperti saya bilang tadi, karbohidrat yang nantinya bisa menjadikan energi, lemak, protein ya dan mikronutrien lain misalnya zinc, kalsium, kalium dan lain-lain seperti itu. Dan makanan yang diberikan itu dapat menghindarkan ibu dari istilahnya meningkatkan daya tahan tubuh juga seperti itu ya. Misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh mungkin seperti itu ya. Dan mendukung metabolisme tubuh ibu dalam memelihara berat badan yang sehat, kadar gula darah dan tentunya tekanan darah seperti itu. Itu beberapa syarat makanan-makanan yang harus diberikan pada saat ibu hamil. Dan ada beberapa komponen mutlak yang harus diberikan pada ibu hamil ya. Satunya yang tentunya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak tentunya. Tapi lemak yang sehat tentunya ya. Karbohidrat ini yang nantinya akan menghasilkan energi. Pada satu hari itu seorang ibu memerlukan kurang lebih kalau dihitung itu sekitar 300 kilokalori ya yang diperlukan pada saat hamil ya. Dan ini misalnya didapat dari mana? Ya bisa misalnya dari satu potong roti atau satu porsi nasi yang misalnya isi satu potong lauk ya mungkin daging atau ikan yang tadi ya bisa dari situ. Dan susu ya meskipun akhir-akhir ini ada beberapa kepustakaan bilang nggak usah minum susu juga nggak apa-apa seperti itu. Kalau saya masih menyarankan seorang ibu hamil itu terutama pada hamil muda mengkonsumsi susu 1 gelas sehari lah minimal ya untuk mencukupi energi tadi ya. Protein bisa dasar dari mana? Dari hewani dan dari nabati ya. Dari hewani ya tadi bisa dari daging, ikan, telur, susu tadi ya. Kalau dari nabati dari mana? Dari tahu, tempe, kacang ya mungkin seperti itu ya. Diharapkan dalam satu hari itu seorang ibu hamil mengkonsumsi 0,8 sampai 1,2 gram ya protein per kilogram berat badannya ya. Sumbernya dari mana? Yang dari tadi saya sudah bilang, dari hewani maupun dari nabati ya. Lemak tentunya ya yang dibutuhkan untuk perkembangan janin penting juga. Tentunya lemak-lemak yang makanan yang mengandung lemak, tapi makanan lemak yang baik ya tentunya ya, bukan lemak yang jahat seperti itu ya. Tadi kembali ke protein, seperti saya singgung tadi di awal sesi, tentu makanan yang mengandung protein ini dimasak dengan matang seperti tadi ya. Mbak Uya, seperti itu. Mikronutrien lain sangat banyak sebenarnya yang diperlukan pada saat hamil. Ada kalsium, ya untuk ini. Kadang-kadang ibu-ibu di atas 5 bulan itu, waduh dok, nyeri tulang saya dok. Seperti itu, sampai ada yang giginya patah, saya aja karena kalsiumnya kurang ya. Itu biasanya agak susah kita dapatkan dari makanan, jadi kita support dari luar dengan pemberian tambahan kalsium. Kalium, ya, kalium ini penting untuk di serabut-serabut saraf. Ya, bisa diperoleh dari mana? Dari pisang mungkin bisa dikonsumsi seperti itu ya. Asam folat ini juga penting sekali. Bisa didapatkan dari sayur-sayur hijau tapi kandungannya agak kurang. Jadi sehingga terutama di 5 bulan pertama pada saat fase pembentukan organ tubuh atau fase organogenesis kalau bahasa medisnya, asam folat kita support minimal 400 mikrogram dalam satu hari. Ya maksimal 1000 cukup lah ya, 1000 mikrogram. Jadi satu suplemen asam folat itu isinya kurang lebih 400, ada yang kemasan yang 1000 mikrogram juga. Jadi biasanya bisa kita berikan 1 sampai 2 tablet satu hari seperti itu. Ya, itu mungkin untuk nutrisi selama kehamilan. Untuk nutrisi nggak jauh nggak lepas dari 4 sehat 5 sempurna ya dok. Iya, hampir mirip ya. Dan tentunya untuk gizi ibu hamil ini sebagai persiapan untuk ibu pada saat menyusui itu kan juga tentu. Ya dok ya, berpengaruh. Ya, persiapan itu bukan hanya pada saat hamil, sebelum hamil itu sudah fase persiapan. Nah, prepare ya dok. Ya di Indonesia sering fase persiapannya itu tertinggal. Ya, jadi sudah datang hamil seperti itu. Baru di situ berpikir untuk men-screening, dok ada yang bermasalah Kak dengan saya misalnya, dok jangan-jangan saya kena tokso dok, seperti itu. Jadi baru berpikir pada saat hamil. Padahal sebenarnya itu screeningnya sebelum hamil ya, jadi bukan pada saat kehamilan, itu sebelum hamil harusnya. Begitu terbebas dari kuman-kuman yang berpotensi menyebabkan kelainan bawaan pada janin, baru mempersiapkan kehamilan. Atau pada saat sudah
dianggap apa kuman tersebut dinetralisir dengan penanganan yang diberikan oleh dokter maupun para medis, baru di situ mempersiapkan kehamilan seperti itu sebenarnya ya. Itu sering tertinggal. Sama kayak konsumsi asam folat. Nah, kalau pengalaman di lapangan sebelum pada saat persiapan hamil minum asam folat nggak, sangat jarang terjadi ya seperti itu ya. Jadi begitu hamilnya itu pun sering udahlah nanti kontrolnya 3 bulan aja baru kontrol ya, seperti itu baru kontrol, itu 3 bulan sudah kehilangan asam folat gitu ya. Ya, jadi 5 bulan pertama itu fase sangat krusial bagi janin ya. Di situ fase pembentukan organ tubuh, satu komponen yang hilang bisa menyebabkan kelainan bawaan pada janin nantinya. Intinya sebelum usia kehamilan 5 bulan itu memang kita harus persiapkan gizinya ya dok ya, betul sekali gizinya, ya. karena untuk persiapan ininya. Apalagi kalau sudah ya kena masalah yang namanya mual muntah ya memang gizinya harus diperhatikan sekali ya dok ya. Sehingga pemerintah pun sekarang mencanangkan program itu 1000 hari pertama kehidupan itu ya, sebagai golden period katanya ya. Jadi 270 hari dalam kandungan. 730 hari, 2 tahun pertama itu fase golden periodnya ya, jangan sampai ini tertinggal di situ nanti ya. Nanti yang terjadi di kemudian hari anak-anaknya jadinya ada namanya stunting ya. Stunting itu sudah anaknya agak kerdil, pendek, IQ-nya juga pendek, IQ-nya juga jongkok ya, karena itu pengaruh nutrisi. Itu yang pentingnya di 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Itu jadi kaitannya nanti ya dengan peran nutrisi. Ya itu berkaitan juga dengan hiperemesis ya. Jadi bagaimana pada fase mual muntah ini ibunya tetap berusaha mencukupi kebutuhannya sebisa mungkin seperti itu. Intinya nutrisinya itu penting ya dok ya untuk isi ibu hamilnya itu. Nah tadi yang dokter jelaskan masalah kalsium, zat besi, mungkin juga ada vitamin-vitamin. Nah mungkin beberapa dari pemirsa di rumah ataupun mungkin bukan orang awam lagi sih, cuma ada beberapa yang mungkin ini dok, katanya kalau hamil itu banyak yang nggak mau konsumsi obat, takut kebanyakan obat katanya nanti pengaruh ke bayi, bisa ada yang bahkan sampai saya keguguran gara-gara obat gitu dok. Nah mungkin bisa dijelaskan dok, yang konsumsi obat seperti apa sih yang bisa untuk ibu-ibu hamilnya itu dok? Ada pilihan obat, jadi yang kita pilih sekarang itu golongan B dan golongan C, ada golongan A. Tapi obat golongan A itu sangat susah kita temui karena tidak ada ibu hamil yang mau jadi orang coba untuk satu obat. Jadi biasanya obat golongan C, golongan B yang sudah sekian tahun diberikan ke ibu hamil, baru nanti dilakukan review lagi. Oh ternyata aman ya, bisa diberikan pada ibu hamil. Itu termasuk golongan A. Obat golongan B, golongan C itu biasanya sudah dilakukan penelitian pada binatang yang hamil maupun binatang yang lagi menyusui, dan sudah terbukti tidak ada kelainan yang dialami oleh binatang coba tersebut. Jadi bisa aman diberikan pada ibu hamil. Ada obat golongan X namanya. Ya golongan X itu kita berikan kalau sangat-sangat diperlukan sekali. Misalnya ibu hamil karena mual muntahnya shock sampai tidak sadarkan diri, ya kita terpaksa memberikan obat yang golongan X itu untuk membantu misalnya untuk meningkatkan tekanan darah misalnya seperti itu ya. Ya kita harus bertimbang ini keuntungannya pada ibu dan janinnya seperti itu pada pemberian obat-obatan golongan X tersebut. Ya, tapi jangan khawatir ibu-ibu ya, obat yang kita berikan pasti yang sudah yang sudah diteliti aman pada ibu hamil ya. Mungkin menyinggung menyinggung terhadap obat-obatan kehamilan yang diberikan ya pada ibu hamil ya. Terutama yang untuk vitamin. Ya kan banyak merek sebenarnya tuh ya, ada merek A, ada merek B, ada yang dibeli, "Wah, Dok, ini obat dari luar negeri, Dok." Katanya bagus, ini info dari teman saya kayak gitu. Harganya sampai ratusan ribu dan mahal ya, seperti itu ya. Seperti itu. Ya kalau mampu monggo saja. Sebenarnya komponen yang harus terisi ya komponen A, B, C, D itu yang harus terisi pada obat hamil. Harus ada asam folatnya, ada komponen besinya, ada komponen kalsiumnya, ada DHA. Dan kalau saya tambahin ADO, others ya, others misalnya komponen yang lain, misalnya ada vitamin yang lain, vitamin yang lain yang diperlukan, misalnya ada zincnya, ada vitamin C-nya, monggo itu others-nya. Tapi 4 komponen besar ini harus ada pada obat ibu hamil itu. Sebenarnya ada komponen itu aja sudah cukup ibu ya. Jadi nggak perlu obat merek A yang
sampai beli online, sampai beli online. Katanya bagus untuk ibu, untuk hamil dokter, gimana menurut dokter ya? Yang penting ada 4 komponen itu sudah cukup kok ibu-ibu ya. Harus dikonsumsi. Jadi biasanya kalau kami itu memberikannya secara bertahap. Mungkin pada saat fase mual muntah kita berikan asam folat saja dahulu. Nanti mual muntahnya sudah mulai berkurang, mulai penambah darah masuk, diberikan mulai DHA-nya masuk. Nanti masuk 5 bulan ke atas sudah mulai rasanya tulang agak ini ya, kalsium mulai masuk seperti itu. Jadi kita berikannya bertahap ya. Bisa saja diberikan lebih awal, tapi biasanya jangankan minum obat, ngelihat makanan, lihat makanan aja sudah nggak bisa. Jadi ya bertahap kita berikan. Ya tentunya kecukupan nutrisi harus sangat-sangat diperhatikan saat hamil ya. Nah, untuk berkenaan masalah obat atau enggak nutrisi, ini kan banyak sekarang wanita karir gitu dok. Nah, untuk pekerja wanita karir atau enggak wanita pekerja itu biasanya pada saat kondisi kehamilan ada nggak sih dok perhatian khusus untuk wanita pekerja atau misalnya sama aja untuk ini nutrisinya dok? Benar, hampir sama. Kecukupan nutrisi seperti saya bilang tadi, saya jelaskan tadi ya, kebutuhan nutrisinya seperti itu ya. Mungkin pada ibu bekerja yang membutuhkan kalori lebih, mungkin ya kalori lebih ya, mungkin ya kecukupan nutrisinya ya. Misalnya konsumsi karbohidratnya yang dibakar menjadi untuk energi sehari-hari mungkin lebih ketimbang ibu yang hanya tidak bekerja, mungkin ibu seperti itu ya, mungkin gitu perlu ya, ditambah lagi ininya ya. Yang jelas selama hamil nanti dokter biasanya di awal kehamilan sudah memberikan pengarahan, ibu berat badan ibu segini, ibu termasuk kriteria ini, kriteria underweight, overweight atau kriteria normal ya, atau obesitas. Jadi dokter nanti akan memberikan ibu nanti selama hamil cukup sekian kilo aja meningkatkan berat badan seperti itu. Jadi dikasih batasan, sehingga kalau sudah melewati dari batasan yang itu ya ibu sudah mulai bisa lebih santai lah, makannya tidak perlu terlalu terlalu ekstrim ya. Pasti dikasih batasan. Bu, ini sudah sekian kilo loh naik. Ya, peningkatan berat badan diharapkan 0,5 sampai 1 kilo per bulan sebenarnya seperti itu. Pada ibu-ibu yang berat badannya normal. Jadi setelah 9 bulan kehamilan kita harapkan sudah nyampe 9 sampai 10 kilo berat badannya selama hamil itu. Jadi saya pikir sudah cukup kok ya. Meskipun di 4 bulan pertama pasti turun berat badan itu ya. Betul, ya biasanya turun, tapi jangan lebih sampai 20% turunnya. Kalau lebih dari 20% itu sudah sangat-sangat mengganggu berarti mual muntahnya. Ya. Kalau turun hanya mungkin 1-2 kilo mungkin masih bisa kita kita toleransi. Nanti masuk 4 bulan ke atas mulai dikejar kekurangannya itu. Jadi turning berat badan yang kita pakai adalah turning mulainya itu sebelum dia hamil. Misalnya datang ibu dengan tinggi 160 cm, datang berat badan sebelum hamil 60 kilo. Jadi mungkin berat badan normal ya udah naik 10-12 kilo aja. Jadi saat lahiran nanti bisa sampai 70 kilo ya berat badannya seperti itu. Misalnya di 4 bulan pertama dia turun sampai 3-4 kilo, ya tetap dia harus mencapai di 70 nanti pada saat itu ya, dok, ya. Cukup bulan seperti itu. Ya. Intinya harus dinaikkan sesuai batas minimal yang diminta, ini ya, yang diminta ya dok ya. Nah untuk yang nutrisi mungkin ini dok. Nah pada saat kita kembali ke mual muntahnya dok. Nah tadi itu sudah kita sebutkan beberapa kriteria termasuk tadi dok namanya PUK score ya. PUK score. Nah pada saat pasien dengan keluhan mual muntah sudah dinyatakan untuk rawat inap ini dok. Betul. Nah, untuk penanganannya pada saat sudah di rumah sakit tadi kan sempat dijelaskan dulu dokter penanganannya, tapi mungkin itu pada saat baru mau mulai yang namanya mual muntah. Nah, pada saat penanganannya pada saat sudah dinyatakan harus rawat inap, artinya kan harus diinfus dok. Dan itu mungkin bukan cuma sehari aja dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok penanganannya untuk pada saat rawat inap. Ya, manajemennya ada 4 hal besar ya, yang tadi sempat saya jelaskan, mungkin baru 2 yang saya jelaskan ya. Pertama ya tentu pada saat masuk rumah sakit kita harus mengatasi dehidrasinya, keseimbangan elektrolit dalam tubuhnya ya, cairannya kita harus perhatikan ya. Untuk mengukur dehidrasi kita punya ada namanya skor Daldiono score seperti itu ya. Dari situ bisa kita lihat nanti skornya berapa kantong cairan infus yang harus kita masukkan untuk mengembalikan kondisinya yang ada. Dan tentunya dibutuhkan. Ya, dibutuhkan ya. Biasanya bisa kita lihat dari pemeriksaan kencing ya, untuk lihat kadar dehidrasinya juga bisa lihat samping klinis,
juga dari pemeriksaan urin atau kencing. Ya kita lihat ketonnya di situ. Untuk dari keton, sudah terjadi keton dari di kencing, berarti sudah terjadi pemecahan cadangan glukosa dalam tubuh. Ya, jadi di situ nanti peran pemberian apa namanya kayak dextrose atau apa namanya pengganti cairan apa kayak yang mengandung gula sedikit ya, biar Iya, untuk Dok. mengembalikan kalorinya seperti itu. Dan kita juga kadang-kadang mengecek keseimbangan elektrolit namanya, natrium kalium juga kita cek seperti itu. Jadi penanganan awal saat masuk ke UGD ya UGD. atasi dehidrasi dan keseimbangan cairan elektrolitnya tadi. Nah, untuk mual muntah ya kita ada beberapa pilihan, mulai dari pemilihan obat untuk mual muntah yang ringan, sedang dan berat, ada pemilihannya itu. Nanti kita berikan obat itu. Prinsipnya adalah bagaimana menekan apa menetralkan asam lambung dan menekan muntahnya seperti Muntahnya ini, ya, Dok. yaitu dua prinsip obat yang kita berikan ya. Setelah itu baru kita berpikir ke nutrisi tadi, Nutrisinya, nutrisi tadi. gizinya yang tadi ya, Gizinya Dok, ya, ya. biasanya di 24 jam pertama pasien cenderung kita puasakan. Jadi netralkan dulu asam lambungnya. Ada yang bilang 12 jam, ada juga kepustakaan yang terbaru bilang nggak perlu dipuasakan ya. Tapi saya masih menganut, kalau saya pribadi biasanya minimal lah 12 jam kita Iya, puasakan Dok. dulu biar apa namanya asam Netral lambungnya dulu ya, dinetralkan Dok, ya. dulu, baru kemudian nutrisinya bertahap, mulai dari diet kering di hari pertama, sudah mulai bisa makan, mulai kita berikan yang agak lunak-lunak, mungkin bubur Bubur, hari ya, Dok, kedua ya. ya. Hari ketiga sudah bubur, sudah enak, hari ketiga berikan nasi. Ya, 4 hari perawatan, hari keempat bagus, bisa makan nasi, bisa pulang. Biasanya seperti itu ya. Samping itu tadi ada dukungan psikoterapi yang kita bilang tadi ya. Jadi melibatkan sejawat psikolog atau psikiater, atau ada kita punya bidan yang menggeluti apa namanya hipnoterapi ya. Hipnoterapi Kita ya, Dok, ya. punya apa namanya bidan yang juga bisa untuk di PKT ini, kita punya bidan yang bisa Kayak hipnotis, hipnotis ya, iya. kayak hipnotis tapi untuk yang baik ya Iya. Bu ya. Jadi ada namanya mohon maaf, hypnoemesis ya, hypnoemesis. Jadi dimasukkan sugesti-sugesti yang baik oleh apa namanya perawat kami, sehingga ibu itu mindsetnya berubah tadi saya bilang. Jadi melihat makanan pingin muntah, jadi melihat makanan kok enak. Enak. Seperti itu ya. Ya prinsipnya seperti itu ya. Jadi empat 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 Komponen komponen itu utama ya, ya, Dok, ya. atasi dehidrasi dan gangguan keseimbangan asam basanya atau elektrolitnya, atasi muntah, berikan nutrisi yang baik, kemudian memberikan dukungan atau suportif dengan psikoterapi tadi seperti itu Oh ya. iya, Dok. Jadi itu bukan cuma sampai sehari 2 hari aja ya, Dok, ya, Ya bisa minimal sampai sebenarnya 3 hari lah kita rawat ya, 3 hari. Dan di dalam perawatan itu kita nanti cek ini laboratoriumnya, perbaikannya. Yang biasanya sering kita cek ya kencingnya itu, kita lihat kadar ketonnya. Kalau ketonnya sudah negatif ya berarti sudah cukup baik, ya cukup baik. misal apa? Ini kan urin ya, Dok, ya. Selain urin misalnya dari darah ada apa? Maksudnya kita bisa ngelihat juga nggak sih, Dok, ininya untuk dari Oh ya, darahnya, iya. pemeriksaan Iya, darahnya. perbaikan ke arah membaik itu kita lihat dari klinis dan laboratori seperti itu sebenarnya ya. Klinis kita lihat misalnya ibunya pada saat masuk matanya cowong kayak begitu, ini sudah mulai cerah kelihatan ya. Iya. Bibirnya yang pecah-pecah karena nggak bisa Kering. makan, kering ya kayak gitu. Sekarang sudah bagus ya, sudah pakai lipstik lah misalnya ya. Seperti itu, suaranya yang parau sudah bagus sekarang ya. Kita lihat kulit ada namanya turgor ya, ditekan kayak gini kulitnya kok lambat baliknya. Nah, itu namanya turgor. Kalau kita tekan gini kulit di perutnya, oh sudah baliknya cepat ya, berarti kebutuhan cairan baik ya. Dan tangan, kaki sudah tidak dingin lagi seperti itu. Mual muntahnya sudah mulai berkurang, itu secara klinis mungkin sudah membaik. Kemudian kita cross check dengan apa namanya laboratorisnya ya, dari pemeriksaan kencing tadi saya bilang untuk melihat kadar keton. Kemudian dari elektrolit bisa kita cek pemeriksaan apa namanya natrium dan kaliumnya, mungkin Itu sudah dari membaik atau darahnya tidak gitu dari ya, darahnya ya, seperti itu. Nah, tadi untuk berkenaan sama itu untuk labnya. Nah, untuk psikoterapinya itu mungkin dukungan keluarga, support dari Tentu, ini tentu ya tentu sekali ya. berpengaruh Iya, ya, Dok, ya. jadi di rumah bagaimana menciptakan suasana yang nyaman buat ibu hamil. Kayaknya ada beberapa bapak-bapak saya bilang, Pak, kalau istrinya marah, jangan dilawan. Lari aja nggak usah, nggak, bukan seperti itu sih sebenarnya. Maksudnya ya udah ditelan aja marahnya. Ya kalau ini digigit lidahnya biar jangan sampai terjadi debat kusir ya. Karena ibu hamil akibat perubahan hormonal itu dia juga menyebabkan apa namanya gangguan emosional juga, psikologisnya juga terganggu seperti itu mungkin. Mbak Dwi, ya. Itu ya, Dok, ya. Nggak terasa ya, Dok, ya. Ini kita udah 1 jam bahas masalah mual muntah pada kehamilan, dan saya rasa sudah cukup
Dan mungkin yang yang ingin bertanya mungkin langsung aja nanti ke dokter Putu langsung untuk bisa berbincang-bincang masalah mual dan muntah. Nah, untuk kesimpulan pada malam hari ini yang bisa kita tarik yaitu pada kasus mual dan muntah itu yang bisa kita ini adalah sebenarnya mual dan muntah itu adalah hal yang wajar asal tidak mengganggu aktivitas ataupun keseimbangan tubuh. Misalnya untuk berat badan yang turun di atas 20% dari berat badan, terus yang seperti saya bilang tadi mengganggu aktivitas, dan sangat diperhatikan untuk asupan nutrisi bagi ibu hamil dengan mual muntah. Nah, mungkin itu aja kesimpulan pada malam hari ini yang bisa kita tarik. Jadi jangan lupa saksikan terus acara info kesehatan setiap hari Selasa hanya di PKTP. Saya dan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.